Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Pauji dengan NIPM 213021240220. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi mengenai hukum adat di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu yakni Dr. H.M. Agus Nur Ali, MM, SAG, SEMA. Kalau kita mendengar kata hukum, biasanya yang langsung terpikir adalah undang-undang atau aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Tetapi sebenarnya hukum modern berkembang seperti sekarang. Masyarakat Indonesia sudah memiliki aturan sendiri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan tersebut dikenal dengan istilah hukum adat. Secara sederhana, hukum adat adalah aturan atau kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat secara turun-temurun, kemudian dipatuhi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Karena berasal dari masyarakat, hukum adat biasanya sangat dekat dengan nilai budaya, tradisi, dan cara hidup suatu daerah. Oleh karena itu, setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Contohnya, di beberapa daerah ada aturan adat mengenai perkawinan, pembagian waris, penyelesaian sengketa, sampai aturan tentang tanah adat. Walaupun tidak semuanya tertulis, masyarakat tetap mematuhi aturan tersebut karena dianggap penting dan memiliki nilai moral serta sosial. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan suku bangsa. Karena itulah hukum adat di Indonesia juga sangat beragam. Setiap daerah memiliki ciri khas hukum adatnya masing-masing. Misalnya, masyarakat adat di Jawa memiliki kebiasaan dan aturan yang berbeda dengan masyarakat adat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, atau Bali. Namun, walaupun berbeda-beda, tujuan hukum adat pada dasarnya tetap sama, yaitu menciptakan ketertiban dan menjaga hubungan baik di dalam masyarakat. Salah satu ciri hukum adat adalah sifatnya yang tidak tertulis. Hukum adat biasanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Selain itu, hukum adat juga bersifat fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kemudian, hukum adat lebih mengutamakan musyawarah dan perdamaian dibandingkan hukuman. Jadi, ketika terjadi masalah, penyelesaiannya biasanya dilakukan secara kekeluargaan agar hubungan antar warga tetap baik. Di Indonesia, hukum adat juga memiliki kedudukan yang penting. Bahkan dalam beberapa hal negara mengakui keberadaan hukum adat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia karena pada dasarnya hukum adat merupakan salah satu identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Menurut saya, hukum adat memiliki nilai yang sangat baik karena mengajarkan kebersamaan, rasa hormat, dan penyelesaian masalah secara damai. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, nilai-nilai seperti ini tetap penting untuk kita jaga. Namun di sisi lain, hukum adat juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat sekarang. Karena ada beberapa aturan adat yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, terutama jika bertentangan dengan hak asasi manusia atau hukum nasional. Jadi kesimpulannya, hukum adat adalah aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat secara turun-temurun, serta menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sebagian besar tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki peran dan
penting dalam menjaga ketertiban dan nilai sosial masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita mengenai hukum adat di Indonesia. Saya Paris, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.